Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati amalina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Segala puji dan rasa syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat dan karunia-Nya sedetik pun tak pernah berhenti kita rasakan. Sebaiknya terus mengalir kepada kita waktu demi waktu. Setiap saat nikmat itu semakin bertambah tanpa mungkin bisa kita hitung jumlahnya. Nikmat yang satu senantiasa disusul oleh nikmat yang lain. Allah begitu menyayangi hamba-hambanya yang butuh kepadanya, butuh akan pertolongan, ampunan, dan kasih sayangnya. Dan pada bulan ini, kenikmatan itu terasa semakin sempurna dengan dipertemukannya kembali kita dengan bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Sebagai umatnya, kita patut berbahagia dan bersyukur menyambut bulan ini dengan sukacita, serta dengan penuh ketekunan kita hendaknya mengisinya dengan berbagai bentuk ibadah dan ketaatan kepadanya. Kita tempuh jalan kebaikan menuju surga, dan kita jauhi jalan-jalan lain yang hanya akan mengantarkan kita ke dalam siksa neraka. Sungguh amat disayangkan apabila di bulan yang penuh rahmat dan ampunannya ini kita tetap menempuh jalan yang akan menceburkan diri ke dalam kubangan kemaksiatan dan dosa. Padahal sebagian disabdakan oleh Rasulullah di atas, jalan kebaikan itu pada bulan ini telah benar-benar sangat dimudahkan. Pintu-pintu surga telah dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan pun dibelenggu. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, diceritakan bahwa Rasulullah SAW suatu ketika menaiki mimbar. Ketika beliau menginjak kakinya pada anak tangga pertama, beliau tiba-tiba mengucapkan amin. Begitu pula ketika menginjak anak tangga kedua dan ketiga, hingga usai salat para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa Anda tiba-tiba mengucap amin hingga 3 kali berturut-turut saat menaiki mimbar?" Beliau lalu menjawab, "Sesungguhnya Jibril telah datang kepada aku dan berkata, sangatlah merugi orang-orang yang apabila namamu disebut, dia tidak mengucap salawat atasmu." Lalu aku mengucap amin. Kemudian Jibril berkata lagi, sangatlah merugi orang yang masih berkesempatan hidup bersama orang tuanya tetapi tidak sampai menyebabkan dirinya masuk surga. Auzubillahi min dzalik. Lalu aku pun mengucap amin. Kemudian Jibril berkata lagi, sangatlah merugi orang yang mendapat bulan suci Ramadan tetapi ia tidak terampuni dosa-dosanya. Aku pun mengucap amin. Maka sungguh betapa sangat meruginya orang-orang sebagaimana yang dikatakan oleh Jibril di atas, yang diaminkan oleh Rasulullah. Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa memetik hikmah dan manfaat kebaikan dari setiap kesempatan emas yang nyata-nyata telah diberikan oleh Allah atas mereka. Semoga tidak termasuk orang-orang yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ibadah puasa yang kita lakukan secara hakiki dan sungguh-sungguh pada bulan Ramadan ini sesungguhnya dapat menjadi wasilah atau perantara kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh begitu banyak manfaat kebaikan yang dapat kita petik di sepanjang bulan suci ini. Apabila kita berharap agar dilipat gandakan pahala kebaikan kita dan diangkat derajat kita di sisi Allah, maka bulan ini merupakan momentum dan waktu yang sangat tepat untuk mewujudkan harapan tersebut. Yakini melalui pelaksanaan ibadah puasa yang kita hayati secara sungguh-sungguh. Demikian pula jika kita menginginkan menjadi penghuni surga yang senantiasa dianugerahi kenikmatan dan kebahagiaan, maka ibadah puasa Ramadan ini merupakan salah satu amalan yang dapat mewujudkan keinginan kita tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, secara lebih jauh
Makna dan hakikat puasa sesungguhnya tidak cukup sekedar meninggalkan makan minum dan hal lain-lainnya secara hukum. Fikih dianggap membatalkan puasa karena orang yang berpuasa juga menahan seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan-perbuatan tercela dan terdosa. Lisannya tidak boleh berkata dusta, mengucapkan sesuatu yang kotor, menebarkan fitnah, memutarbalikkan fakta, atau meyakinkan orang lain dengan berita yang mengada-ngada demi kepentingannya. Perutnya juga harus dijaga dari segala jenis makanan dan minuman yang tidak halal. Demikian pula pikirannya harus benar-benar dijaga dari prasangka-prasangka buruk, suzon, baik terhadap Allah maupun terhadap sesama, termasuk dalam menyikapi berita apapun yang kita sendiri tidak mengetahui secara pasti akar dan persoalannya. Sebagaimana yang sering terjadi di masyarakat kita tidak boleh langsung memvonis dan menghakimi secara sepihak dan tanpa melakukan upaya tabayun atau klarifikasi terlebih dahulu secara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan. Hal ini penting agar tali silaturahmi persaudaraan tetap dijaga dan perselisihan apalagi sikap permusuhan yang didorong oleh sikap ananiyah atau egoisme dapat dihindarkan. Tegasnya, puasa mengajarkan kita agar dapat mengendalikan diri kita dari segala bentuk hasrat dan dorongan hawa nafsu yang akan melemparkan kita pada derajat yang sangat rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Melalui ibadah puasa, kita benar-benar dilatih untuk menjaga sisi kemanusiaan kita yang paling fitri dan hakiki, agar terhindar dari sifat bahaimah ya, sifat hewan ternak, rakus, tamak, dan serakah dalam mengejar orientasi dan kepentingan duniawi. Juga sifat sabuiyah, sifat binatang buas, yakini sifat selalu untuk merasa benar dan menang sendiri, meskipun dengan cara menindas dan menzalimi orang lain. Lebih-lebih sifat Saitsionia yang senantiasa ingkar kepada Tuhannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dengan demikian sudah menjadi keharusan bagi kita untuk senantiasa menjaga segenap sikap dan perilaku kita selama bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang Allah sendiri tidak memperdulikan puasa kita, sehingga hasil dari puasa kita hanya sebatas rasa lapar dan dahaga. Nauzubillah. Menutupi uraian khutbah ini, kiranya perlu kita hayati bersama salah satu nasihat yang dikemukakan oleh Jabir bin Abdullah bin Amr al-Ansari as-Salami radhiyallahu anhu. Salah seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansor yang selama hidupnya pernah meriwayatkan tak kurang dari 1540 hadis Nabi. Beliau menyatakan, apabila engkau berpuasa, maka puasakan juga pendengaranmu, penglihatanmu, lisanmu, dan hal-hal yang haram. Jangan menyakiti tetangga, jangan melukai perasaan orang lain. Jadilah orang yang lemah lembut dan tenang pada saat engkau berpuasa. Jangan jadikan saat-saat puasamu dan saat-saat kamu tidak puasa menjadi dua hal yang tidak ada bedanya. Demikian khutbah ini, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa likum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wasamihul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulullahu bil huda wa dinil haq liyudhiru ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Apa lagi? Sekian khutbah Jumat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya Momentum Ramadan.